Episode 3 dimulai dengan Bong Sok dan Huiso mampir ke minimarket dan membeli makanan ringan pada larut malam. Huiso juga membeli beberapa plester untuk Bong Sok. Mereka berbicara tentang restoran orang tua mereka sambil menikmati makanan ringan. Huiso khawatir dengan restoran ayam ayahnya karena ini pertama kalinya dia menjalankan bisnis. Bong Sok memotivasinya, mengatakan ibunya juga melakukannya sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Dia memiliki pandangan hidup yang menggemaskan dan positif. Huiso bertanya tentang ayahnya dan Bong Sok mengatakan dia tidak ingat pernah bertemu dengannya. Saat mereka berbicara, Bong Sok melihat Kiso yang berdarah berjalan pulang. Bong Sok bertanya-tanya apa yang terjadi dan berdiri hendak menghampiri untuk bertanya padanya tapi Huiso menganggap ini aneh. Pada saat Bong Sok menjelaskan mengapa dia ingin menghampiri Kiso, pemuda itu sudah pergi. Mereka berdua merasa aneh bahwa Gang Hun mengatakan Kiso izin pulang lebih awal sementara kenyataannya tidak. Bong Sok menjelaskan kepada Huiso bahwa Kiso dulunya bukan anak yang bermasalah. Dia ingin bergabung dengan jurusan olahraga tetapi mengalami cedera kaki. Setelah itu, dia berubah dan mulai terlibat banyak perkelahian. Percakapan beralih ke mengapa Bong Sok tidak punya teman dan dia mengaku penyendiri. Huiso mengaku bahwa dia juga seorang introvert, namun Bong Sok sulit mempercayainya. Bong Sok mempertanyakan bagaimana seorang gadis yang baik hati dan cantik seperti dia tidak punya teman. Sementara itu, Mi Hyun mendapati dirinya berurusan dengan beberapa pelanggan kasar di restorannya. Syukurlah, putra dari wanita penjual daging tiba tepat pada waktunya untuk meredakan masalah ini. Di sisi lain, Ju Won secara resmi membuka restoran ayamnya. Dia mempersiapkan banyak tetapi kecewa ketika dia tidak menjual sebanyak itu. Setelah ngemil larut malam, Bong Sok mencoba menghibur Huiso. Bong Sok menyarankan Huiso untuk memberitahu ayahnya tentang rencananya untuk kuliah dan menyadarkannya bahwa orang tua akan menghargai jika anak mereka meminta dukungan dari mereka. Begitu mereka kembali ke sekolah, Huiso bertanya pada Gang Hun tentang Kiso. Gang Hun berbohong dan mempertanyakan mengapa mereka berdua membolos saat pelajaran tambahan. Tapi Huiso mengingatkannya jika setelah kelas sekolah bersifat sukarela. Gang Hun mengklaim mereka berdua sudah terlalu dekat. Huiso mengatakan jika orang tua kami sama-sama mempunyai restoran dan setuju bahwa Bong Sok adalah temannya. Sementara siswa lain bersiap pulang ke rumah mereka, Huiso dan Bong Sok tetap tinggal untuk membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat. Huiso menyadari luka Bong Sok masih berdarah dan memberinya pertolongan pertama dengan menempelkan plester. Ini adalah kejutan bagi Bong Sok dan dia mencoba menahan diri. Dia berhasil menjaga kakinya tetap berpijak sampai Huiso pergi. Setelah itu, kegembiraan dari pertemuan itu terlalu berlebihan dan tubuhnya mulai mengangkat saat dia membersihkan toilet. Seperti biasa, Jaeman selalu duduk di depan toko untuk menunggu putranya pulang sekolah. Kemudian, Huiso kembali ke rumah dan menunjukkan kepada ayahnya seragam baru yang dia beli. Dia mempertimbangkan kembali nasihat Bong Sok dan memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Dia meminta dukungannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia beralih dari seni liberal ke jurusan olahraga. Ayahnya meminta Huiso untuk menjelaskan dan dia mengatakan kepadanya bahwa ayahnya tidak perlu khawatir tentang keuangan. Seni liberal mahal tapi olahraga lebih terjangkau untuk mereka. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa dan pelanggan baru datang sehingga percakapan berakhir di sana. Keesokan paginya, Bong Sok terkejut melihat sopir bis baru. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Giedo. Seperti biasa, Huiso berlari ke sekolah dan Bong Sok dengan senang hati mengawasinya dari bis. Sayangnya, Bong Sok terlambat lagi dan harus dihukum. Begitu mereka di dalam kelas, Choi I-hwan bertanya tentang Kiso. Bong Sok hendak berbicara tentang apa yang dilihatnya, namun Huiso menahannya. Gang Hun sengaja mendengar mereka dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Huiso bertanya padanya apa yang dia ketahui karena jelas dia berbohong. Gang Hun bertindak seolah dia tidak tahu apa-apa sembari terus mengawasi Huiso dan Bong Sok. Saat siswa yang lain hendak pulang, Huiso melakukan sesi belajar mandiri dengan berolahraga di halaman sekolah. Gang Hun hendak memberikan air mineral namun ia urungkan karena malu. Bong Sok yang selesai membersihkan toilet, melihat Huiso olahraga berlari di halaman yang gelap. Bong Sok menyalakan semua lampu sekolah dan kemudian turun memberikan motivasi pada Huiso saat latihan. Bong Sok akhirnya pulang terlambat hingga larut malam yang membuat Mi Hyun tidak senang. Kemudian sikapnya melembut ketika mendengar anaknya punya teman baru. Di tempat lain, Frank mengunjungi SMA Jeongwon untuk menindaklanjuti petunjuk pada foto yang dia temukan setelah membunuh Yang Seok. Penjaga keamanan, Jisung, menganggap kunjungan larut malam itu aneh dan meminta Frank pergi. Jisung kemudian menelepon untuk melaporkan kunjungan aneh itu ke seseorang. Keesokan harinya, Ju Won meneliti biaya kelas olahraga. Huiso memulai pelatihan resminya dengan Choi I-hwan tetapi tidak terlalu terkesan dengan staminanya. Dia terus berlatih dan hampir melewatkan makan siang. Saat ke kantin ia mendapati sedikit makanan yang tersisa. Syukurlah, Bong Sok bersedia berbagi lauk dengannya. Karena kunjungan aneh semalam, Jisung memasang kamera keamanan di sekitar sekolah. Belakangan,
Choi Ihwan meminta Gang Hun untuk menyalakan ventilator karena terlalu banyak debu yang menumpuk di ruang auditorium. Gang Hun melakukan seperti yang diinstruksikan gurunya dan tetap tinggal untuk diam-diam menonton Huiso latihan. Bong Sok segera bergabung dengannya dan terkejut saat melihat Huiso tersandung dan jatuh. Untuk mencapainya dengan cepat, dia menjatuhkan tasnya yang berat dan terbang ke arahnya. Gang Hun diam-diam mengawasi mereka dan menyadari jika Bong Sok juga mempunyai kekuatan. Huiso merasa aneh betapa cepatnya Bong Sok menghampirinya, tetapi tidak terlalu menghiraukannya. Huiso kemudian meminta Bong Sok untuk membantunya berlatih, tetapi perhatiannya teralihkan oleh kedekatannya dan mencoba untuk tetap membumi. Pada akhirnya, Bong Sok tak kuasa menahan tubuhnya dan terbang melintasi ruangan. Huiso tercengang melihat Bong Sok melewatinya seolah-olah dia sedang terbang. Namun, Huiso mengabaikannya dan berpikir bahwa dia hanya berhalusinasi. Sekali lagi, Bong Sok bertindak seperti tidak terjadi apa-apa dan mengklaim dia baik-baik saja. Latihan pun berakhir saat petugas kebersihan datang untuk membersihkan ruangan dan mereka segera pergi. Gang Hun yang masih di ruangan melihat hasil latihan Huiso, dan ia pun mencoba melompat dan tangannya menjangkau dinding atas dengan bekas yang dalam. Dia memiliki kekuatan tubuh yang hebat. Apakah itu kekuatan supernya? Keesokan paginya, Huiso tersentuh melihat ayahnya membelikan sepatu baru. Dia memutuskan untuk membawanya ke sekolah. Dia berlatih seperti biasa tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian saat Bong Sok terbang. Dia merasa aneh untuk percaya dan membayangkan apa yang terjadi. Setelah pelatihan, Huiso menghampiri Bong Sok dan mengajaknya untuk membeli beberapa makanan ringan di tos serba. Bong Sok mengirim pesan kepada ibunya untuk memberitahu bahwa dia akan pulang terlambat karena sedang bersama dengan seorang teman. Dia memberitahu Huiso bahwa ibunya tidak akan memarahinya jika dia tahu dia sedang makan dengan seorang teman. Saat mereka berbicara, Huiso ingat dia meninggalkan sepatu barunya di sekolah. Bong Sok menawarkan untuk lari dan mengambilnya untuknya. Huiso diam-diam mengikutinya memastikan untuk melihat apakah dia akan terbang lagi. Sesampainya di sekolah, Huiso mendapati jejak sepatu Bong Sok yang berakhir di dekat tangga. Bagaimanapun, ia ingin menemukan rahasianya dan melihat ke arah lorong sekolah untuk mencari jejaknya namun tidak ditemukan. Karena tidak lagi mendapati jejak langkah sepatunya, Huiso memanggilnya. Kemudian Bong Sok keluar dengan memegang sepatu Huiso dan juga miliknya. Huiso mempermasalahkan kenapa ia melepas sepatunya, dan Bong Sok mengatakan jika ia tidak mau lantainya kotor. Mereka akhirnya duduk di tangga dan Huiso bertanya tentang apa yang dilihatnya dan mempermasalahkan tentang angka acak yang terus dia gumamkan yang dikiranya itu adalah mantra. Bong Sok menertawakannya dengan mengatakan itu adalah rumus PI saat mereka duduk. Bong Sok melepas tasnya untuk mengambil mie yang dibelinya untuknya. Huiso menyadari perban di sikunya semakin longgar dan mencoba untuk memperbaikinya. Dengan tidak adanya beban yang menahannya, Bong Sok menjadi bersemangat dengan sentuhannya dan tubuhnya mulai terangkat. Huiso melihatnya dengan sangat terkejut saat Bong Sok mencoba meraih sesuatu untuk dipegang. Sayangnya, tidak ada yang bisa diraih, dan dia naik ke langit-langit. Itu dia alur cerita drama Moving episode 3. Nantikan episode selanjutnya. Dan buat yang suka, jangan lupa di like, komen dan subscribe.